Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah. Maka hadirin rahimakumullah, kita dalam kajian ini kita teruskan di dalam kitab Tawa'ul Qulub bi aqawilil ulama, yaitu penawar hati dengan menggunakan ataupun dengan menguraikan beberapa pendapat para alim ulama. Abu Sulaiman mengatakan, bapak sekalian, bahwasannya likulli syai'in sada'un wa sada'u nuril qalbi sab'ul batni. Abu Sulaiman mengatakan bahwasannya segala sesuatu itu akan berkarat, akan menjadi kotor, akan menjadi rusak. Ya, kenapa? Karena dunia ini pada dasarnya adalah fana. Jangankan yang lain, bahkan dunia yang kita tinggal ini akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Segala apa yang ada di dunia ini akan hancur, akan rusak. Jadi yang tidak akan rusak adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang hanya tidak rusak, yang hanya kekal adalah Allah. Maka di sini disampaikan likulli syai'in sada'un. Jadi segala sesuatu itu akan berkarat, akan menjadi rusak, akan menjadi kumal. Wa sada'u nuril qalbi, dan rusaknya ataupun pudarnya cahaya hati. Sab'ul batan, disebabkan apa? Disebabkan perut yang kenyang. Masya Allah. Maka kita ini kalau bisa, kalau makan itu, kalau nggak betul-betul sedang lapar, maka jangan makan ya. Masya Allah. Gimana nih Pak Ustadz, bertamu ini, Masya Allah. Apalagi lagi menghadiri acara undangan, ya kan? Ini kita hanya menyampaikan, Pak, menyampaikan syariat yang sebenarnya. Likulli syai'in sada'un wa sada'u nuril qalbi sab'ul batni. Jadi segala sesuatu itu akan berkarat, maksudnya akan rusak, akan menjadi binasa. Wa sada'u nuril qalbi, dan pudarnya cahaya hati ataupun rusaknya nur yang ada dalam hati seseorang, salah satu wasilahnya adalah dengan mengenyangkan perut, Pak. Makanya ada sebagian para ulama, dia ini puasanya makan korma sama air putih ya. Bahkan kadang kormanya pun dibatasin, sekali buka itu 1, nanti malam 1, sahurnya 1. Jadi selama waktu dia dibolehkan makan cuman 3 kurma ya, Pak. Masya Allah. Selama berapa hari ya? Dicoba dulu 3 hari, ternyata nggak mati. Terus 7 hari, terus 40 hari, akhirnya apa? Seumur hidup. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, ketika seseorang mampu semaksimal mungkin untuk melakukan 2 perkara, al-imsak, yaitu apa? Itu menahan syahwatnya. Bahkan pertama menahan syahwatnya dari melakukan maksiat, dan juga menahan syahwatnya untuk mengenakkan badannya, diantaranya makanan. Maka hati ini akan selalu bercahaya dan bercahaya dan bercahaya. Kalau nggak percaya dicoba, Pak. Dulu ada seseorang hamba Allah, dia mau belajar sama seseorang. Ustadz, saya ini mau ngaji. Oh, berat syaratnya kalau mau ngaji sama saya, kata beliau. Apa itu? Puasa dulu 40 hari. Itu pun kamu nggak boleh makan kecuali yang tidak bernyawa. Siap nggak? Kata anak itu siap. Maka kata seseorang tadi, ya sudah, coba. Nanti kalau sudah 7 hari, nanti datang ke rumah, kata si ustadz tadi. Maka hadirin mulia, kebetulan si anak tadi kerja, Pak. Kerja di mana saat itu? Pokoknya kerjalah di salah satu tempat, kayak pasar, kayak apa? Kayak Indomaret apa Chandra gitu. Maka setelah 7 hari datang ke rumah ustadz itu, dia bilang, Ustadz, saya izin apa?
berhenti dari kerjaan. Aneh Pak ya, berhenti dari kerjaan. Dia bukan berhenti dari puasa, tapi berhenti dari kerjaan. Loh kenapa? Ya katanya hati saya ini nolak. Saya sudah puasa, kok saya masih kadang-kadang narik Pak, narik bir kan, namanya kerja kan, narik yang benar-benar yang haram itu. Terus di situ ada ikhtilat antara dia dengan wanita-wanita yang masya Allah kashful aurat, buka aurat, dan itu bukan mahram saja. Jadi belum ada kajian, dia belum mengaji bab-bab batasan-batasan, tetapi hatinya sudah menolak dan menolak. Maka kata Ustaz tadi, ya terserah kamu. Nah itulah Pak sekalian, itu satu contoh kecil Pak. Jadi semakin seseorang ini mujahadah dalam menjalankan satu amal, maka amal itu akan melahirkan nur. Akan apa? Melahirkan nur. Tapi kalau amal itu tidak dilakukan dengan mujahadah, yang penting sholat, yang penting wirid, pokoknya yang penting daripada enggak zikir gitu ya, daripada enggak sholat, maka sholat itu sekedar saja. Sekedar apa? Nah, sekedar menutupi kewajiban, tidak akan melahirkan nur. Bahkan nurnya itu bukan nur apa? Bukan nur putih, tapi nurnya nur dzulumat, nur kegelapan. Bahkan akan muncul nanti perasaan, saya ini sudah sholat. Melihat orang nggak sholat, waduh, fulan itu nggak sholat. Nah, jadi bisikannya beda malah Pak, paham ya? Nah, itu salah satu pengalaman yang pernah kami dapatkan dari beberapa guru-guru. Maka hadirin rahimakumullah, maka bagaimana ketika kita melakukan amal, usahakan amal itu menyebabkan kita ini penat dalam amal, paham Pak? Contoh Bapak sholat, coba 100 rakaat itu, sholat sunnah itu. Nggak hafal Ustaz, saya nggak hafal Quran, yuk baca surat Al-Ikhlas. 1 rakaat itu mungkin baca 3 kali, rakaat kedua 3 kali, terus 3 kali pokoknya. Jadi 3 kali berapa Pak? Kali 100 berapa? 300 ya kan? Nah, coba target selama 3 hari, maka nanti akan mengalami satu hadiah dari Allah, yang mana di situ, yang mana hadiah itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang melakukan mujahadah. Jadi nggak semua orang dapat Pak. Saya punya kawan fulan sudah tua, itu cerita kemarin, karena dia dekat sama saya, itu sholat sunnah 400 rakaat. Berapa? 400 rakaat. Dari mulai jam-jam 8 sampai mendekati subuh. Saya tanya, capek nggak Pak Haji? Enggak. Enggak capek Pak. Kita sudah tidur Pak ya, jam 9, bangunnya setengah 4, 2 rakaat aja berat. Ya Pak ya, berat banget. Nah itu. Maka hadirin rahimakumullah, maka kita belajar Pak, ketika kita dapat taufik dari Allah, kemudahan untuk melakukan satu amal, target melakukan amal itu dengan mujahadah. Nah, kalau amal dengan mujahadah kita buat, maka nanti akan melahirkan amal. Jadi beranak lagi amal itu. Nah, tetapi ketika kita melakukan amal tanpa dengan mujahadah, maka nanti akan keluar dari mulut-mulut kita, sholat nggak sholat sama kok. Nah, paham ya? Seperti itu, ngaji nggak ngaji sama. Akan datang kepada kita kepenatan, kejenuhan dalam amal. Nah, itu sudah menjadi kelumrahan Pak. Keumuman di dalam amal ketika seseorang tadi tidak melakukan amal dengan mujahadah. Maka kita hari ini buat target Pak, melakukan amal dengan mujahadah insyaallah. Sama juga dalam makan. Pokoknya saya nggak mau makan kecuali harus jelas, masya Allah, yang jelas. Nggak mau sembarangan sekarang, banyak subhat. Maka itu namanya mujahadah. Walaupun secara umum karena nggak tahu nggak apa-apa. Nah, tapi hadirin mulia, kembali kepada definisi yang kita pernah pelajari, namanya thariqah. Apa itu thariqah? Ittiqa'u syubhat wa bu'du 'anil muhallakat. Itu ittiqa'u syubhat, yaitu menghindari yang subhat. Wa bu'du 'anil muhallakat, dan menjauhkan
sesuatu yang menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Pikir kita. Pikir kita tadinya bagus, gara-gara makanan menjadi biar. Nah, demikian pula hati kita yang tadinya bagus, niatnya, semangat ibadahnya, tapi gara-gara makanan menjadi biar. Nah, menjadi apa? Rusak lagi. Disebabkan apa? Makanan yang tidak terjaga. Kemudian selanjutnya di sini disampaikan ta'ahadun nafsi fi thalathatil mawadi'. Nafsu itu Pak sekalian ataupun jiwa dapat dijaga ataupun terkontrol pada 3 keadaan, pada 3 tempat. Fi thalathati mawadi'. Qala al-Hatim berkata, Hatim ini termasuk ulama sufi di zaman beliau. Ta'ahadu nafsika fi thalathatil mawadi'. Jadi nafsu itu ataupun jiwa seseorang itu yaitu terjaga pada 3 tempat. Wa idza amilta, apabila seseorang sedang melakukan amal, Pak. Apa amal di sini maksudnya? Melakukan aktivitas apa saja. Baik aktivitas berhubungan dengan dirinya, baik berhubungan dengan anaknya, baik berhubungan dengan keluarganya, baik berhubungan dengan bosnya, baik berhubungan dengan anak buahnya, baik berhubungan dengan Allah, baik berhubungan dengan pemimpinnya, baik berhubungan dengan rakyatnya, baik berhubungan dengan siapa saja. Fadhkur, ingat, nadzarallahu ilaik, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengintai. Apa ya? Ya'lamu kha'inatal a'yun, bahkan dialah Allah yang mengetahui mata-mata yang berkhianat. Kelihatannya nunduk, enggak taunya ngelirik. Oh ya? Wih, kamu ini nunduk terus, enggak taunya diam-diam ngelirik juga, Pak. Masya Allah. Wa idza takallamta, ketika kamu sedang berbicara dengan siapa saja, berbicara 4 mata, berbicara 6 mata, berbicara dengan banyak orang, bahkan berbicara di medsos tanpa ada yang mengetahui, ya kan? Walaupun enggak disadap, fadhkur, ketahuilah, sami Allahu ilaik, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kamu sedang ucapkan. Jadi walaupun bicaranya enggak ada yang dengar, Pak. Ya asal-asal ngomong aja. Kayak nyanyi-nyanyi itu, Pak, ya. Kan kadang-kadang ada sebagian orang nyanyi-nyanyi dia. Kadang-kadang sambil mandi nyanyi, Masya Allah. Maka ketahuilah, kata Hatim, fadhkur sami Allahu ilaik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang kamu sedang ucapkan. Wa idza sakanta, dan juga ketahuilah apabila kamu sedang berada di satu tempat, baik di goa, baik di kamar, baik di dalam masjid, baik di luar masjid, pokoknya di mana saja, Pak. Fadhkur, maka ketahuilah, ingatlah, alimallahu fik, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengetahui apa yang kamu sedang lakukan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana kamu sedang berada. Bahkan jangankan kita, hadirin yang mulia, semut hitam yang berjalan di malam gelap di atas batu yang hitam, mau ngapain, sedang ngapain, dan akan ngapain, dia dalam kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita lebih besar dari semut, ya kan, di tempat terang-terangan, ada lampunya lagi. Jadi seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah, maka hendaklah mulai dari saat ini, mulai dari jam 6:30 ketahuilah di mana kita sedang berada, bersama siapa kita sedang berbicara, bersama siapa kita sedang ada, dan di waktu apa kita sedang ada. Ketahuilah, sesungguhnya semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Jika kamu, kata Allah, menampakkan apa yang disembunyikan oleh hati kamu, menampakkan maksudnya dilahirkan, aw tubdu aw tukhfu, ataupun kamu menutupi, jadi cuma dikerentak saja, baik atau buruk,
Yuhasibukum bihillah, kata Allah. Sesungguhnya semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapanku nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, di sini disampaikan lagi man raqaballahu taala, perkataannya Abu Abbas, fi khatarati qalbih asamahullahu fi harakati jawarihihi. Jadi barang siapa takut kepada Allah dalam urusan hatinya, jadi dia tuh takut keadaan hatinya ini, bukan mata lagi Pak, bukan telinga lagi, bukan kemaluan lagi, bukan kedua kaki lagi, bukan tangan lagi, tapi hatinya. Barang siapa takut atau khawatir dalam urusan getaran hatinya, asamahullah fi harakati jawarihihi, maka hadirin rahimakumullah, di sini disampaikan maka Allah Ta'ala pasti akan menjaganya dalam seluruh gerakan anggota badan-badan yang lain. Maka Allah Ta'ala akan menjaga matanya, Allah Ta'ala akan menjaga lisannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga hidungnya, Allah Ta'ala akan menjaga kedua telinganya, Allah Ta'ala akan jaga kemaluannya, Allah Ta'ala akan menjaga kedua kakinya. Bahkan apa yang masuk ke dalam lambungnya pun Allah Ta'ala akan jaga. Semua steril daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Wa idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluha jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka yang lain akan menjadi baik. Maka matanya akan lurus dalam melihat, demikian pula hidungnya pun akan lurus dalam mencari bau-bauan, demikian pula lisannya juga lurus dalam berbicara, demikian pula kedua telinga sampai kedua kakinya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, kata Nabi, fasada jasadu kulluh, maka yang lain pun menjadi rusak. Maka lisannya rusak, walaupun ya kan, walaupun di dalam masjid, walaupun di dalam majlis. Demikian pula hadirin mulia, kedua kakinya, demikian pula yang lain-lain. Ala, ketahuilah, ala inna ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati. Paham ya? Maka hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk selalu khawatir dalam urusan hati juga. Jadi bukan hanya urusan yang lain, tetapi hati kita takut amal yang kita buat ini tidak ikhlas, takut salat kita ini penuh dengan ketidakkhusyuan, sehingga karena kaifiatul qalb ini sering berbulak-balik, sehingga dia pikirkan bagaimana lurus. Maka cara meluruskannya kemarin kita sudah belajar Pak ya. Mendisiplinkan pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Nah sekarang kita lihat, kita nggak salah-salah, cita-citanya bagus, bahkan dalam membersihkan hati ini punya guru banyak sekali, tapi nggak pernah baca Quran. Sama aja Pak. Jadi Quran ini adalah asas untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang bagus. Jadi kita disiplinkan diri kita dalam membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya ketika diundang Yasin baru baca Quran. Nah, kebetulan nggak ada yang meninggal kampungnya, ya nggak pernah baca Quran akhirnya kan. Nah itu. Nah, kedua apa? Melazimkan puasa sunat. Nah, bagaimana kita latihan? Saya juga niat, bapak-bapak juga niat, insya Allah puasa sunnah. Kemudian juga melazimkan apa? Melazimkan mendirikan qiyamul lail. Di malam hari kita bangun Pak, salat sunnah panjang-panjang, berdoa memohon kepada Allah panjang-panjang, baca Quran panjang-panjang, zikir panjang-panjang, sholawat panjang-panjang. Itu melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin, kata Nabi dalam Sahih Muslim. Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan wali-wali Allah. Jadi kalau kita mau menjadi wali, maka kita harus melazimkan mendirikan qiyamul lail. Walaupun gurunya ABCD semua itu kiai-kiai, abuya-abuya itu guru kita nggak pernah tahajud, maka nggak ngaruh Pak. Maka
di samping kita punya guru kan, kita bagus berguru dengan banyak para ulama, para habaib, para salihin, maka salah satu untuk membuat kita semakin lurus adalah melazimkan mendirikan qiyamul lail. Di sampingnya apa lagi kemarin Pak? Kemudian melazimkan selalu duduk di majelis-majelis ilmu. Wah, tahajudnya bagus ya kan, puasanya, tapi ada majelis pulang terus ya kan. Nah, kecuali ada udzur Pak, kebetulan sakit perut, kebetulan istrinya ada udzur, udah janjian, kebetulan anaknya kecil. Pokoknya jangan sampai tanpa udzur. Dan majelis taklim bukan di sini saja, banyak di masjid-masjid, boleh dicari Pak ya. Di Masjid Al-Manan, mungkin di masjid mana lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau bisa setiap kita bersinggah di mana di situ masjid, kita tanya sama orang lamanya, Pak di sini programnya apa? Oh ini. Oh, sambil bawa buku Pak, catat. Oh malam Senin programnya di masjid ini. Sehingga dikala kita kebetulan pada waktu itu kita ada kosong, kita berusaha untuk mendatangi masjid-masjid tersebut insyaallah. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa jemaah sekalian? Di sini disampaikan bahwasannya lil qalbi sitatu asya. Jadi hati ini memiliki 6 keadaan. Ada berapa Pak? Ada 6. Yang pertama adalah al-hayat, yaitu hidup, hati yang hidup. Bagaimana itu? Yang kedua adalah maut, itu hati yang telah mati. Yang ketiga apa? Sihat, itu hati yang sehat. Kemudian yang keempat adalah sakmun, yaitu hati yang sedang sakit. Yang kelima apa? Yaqdhah, hati yang bangun, yang hadir, yang peka. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah naum, yaitu hati yang tertidur, hati yang sedang tidur. Wa amma hayatul qalbi al-hadiyu. Adapun hati yang hidup itu bagaimana? Hati yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi asbabul wurudnya hidayah bagi kita, apa saja kita buat, sebab-sebab datangnya hidayah, datangnya petunjuk dari Allah. Salah satunya apa? In tuti'uh tahtadu, kata Allah. Jika kamu ikut jalannya Nabi Muhammad, kamu pasti mendapatkan petunjukku, kata Allah. Maka jangan kita kecilkan sunnah-sunnah Nabi Pak. Bahkan kita belajar karena itu sunnah, kita mau amal. Paham ya? Hari ini kan kita karena itu sunnah kita tinggalkan. Tapi kan nggak wajib Pak Ustadz. Iya sih nggak wajib, ya kan Pak ya? Bagaimana kita memahami sunnah itu Pak? Sebagaimana orang-orang dahulu, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan ketika Rasulullah telah meninggalkan dunia, para sahabat berlomba-lomba mencari sunnah yang mana mereka belum buat. Siapa di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bertanya kepada putrinya, bertanya kepada istri Nabi Muhammad SAW, itu Aisyah radhiyallahu anha. Wahai putriku, adakah satu sunnah, satu kehidupan, satu kebiasaan yang kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW dikala beliau masih hidup, beliau telah buat, sedangkan aku sampai hari ini, sampai saat ini belum buat. Ditanya, kemudian dijawab, oh ada ayah, di sana ada wanita Yahudi yang sudah tua, Nabi selalu datang membawa makanan untuk dihadiahkan kepadanya. Ayah sampai hari ini belum buat. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar memerintahkan kepada putrinya untuk memasak makanan yang enak. Kemudian dia bawa kepada wanita tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, hari ini salah satu wasilah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana sunnahnya Nabi yang ada di toilet, bagaimana sunnahnya Nabi yang ada dalam makan, bagaimana sunnahnya Nabi yang ada di dalam masjid, bagaimana sunnahnya Nabi ketika ada dalam kendaraan. Jadi bukan hanya kita sedang sholat, sunnah sholat itu apa? Bukan. Jadi sunnah ini ada 24 jam. Bahkan dari mulai lahir Pak, sampai besok mau mati, itu ada sunnahnya Nabi semua.
Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mautul qalbi, yaitu hati yang telah mati. Nah, hati yang telah mati di sini adalah ad-dhalalah, berjalan dalam kesesatan. Sehingga kebiasaan ketika seseorang berada dalam kesesatan, hadirin rahimakumullah, dalam kesesatan, maka dia keras. Maka dia apa? Dia keras. Dia enggak siap menerima kritikan. Dia enggak siap menerima daripada dialog. Maka kita berusaha untuk selalu, Pak, menganggap diri kita ini penuh dengan kekurangan. Paham ya? Sehingga kalau ada yang ngeritik, ada yang membetulkan, kita belajar untuk mendengar. Karena apa? Hari-hari kita doa, Pak. Ihdinas siratal. Itu doanya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya jalan yang lurus. Nah, ketika ada kritikan, apalagi yang ngeritik itu adalah seorang habaib yang saleh, seorang abuya yang saleh, maka kita harus jangan langsung, karena apa? Karena beda faham, itu bukan kelompok saya. Jangan. Karena secara asbab, bahkan disebutkan oleh perkataan Utsman, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'atan fahuwa indallahi sayyi'ah. Jadi sesuatu, kata Sayyidina Utsman, yang dipandang oleh jumhurul ulama adalah hak, maka itu adalah hak dalam pandangan Allah. Dan sesuatu yang dipandang buruk oleh jumhurul ulama itu adalah keburukan, maka pasti dalam pandangan Allah itu pun adalah keburukan, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi salah satu ciri di sini dikatakan mautul qalbi adalah ad-dhalalah. Kemudian selanjutnya wasihatul qalb, hati yang sehat. Hati yang sehat itu apa, Pak? Hati yang bersih. Bersih itu bukan berarti seperti, pokoknya bersih daripada apa? Sifat dendam, bersih daripada sifat hasad, bersih daripada sifat ujub, bersih. Susah, Pak, ini, Pak. Ya, Pak, ya. Maka kata Habib Ali, saya pernah ketemu dulu orang soleh di mana? Di Lombok. Ketika kita tuh dicaci orang, itu menunjukkan Allah ini sayang sama kita. Ibaratnya kalau pakaian itu kotor, Pak, mau disikat. Paham ya? Nggak cukup dikucek, maka disikat. Bahkan kadang-kadang pakai deterjen lagi, kadang pakai backlin lagi, Masya Allah. Itu hikmahnya apa? Allah Ta'ala mau membersihkan hati kita. Maka dikala kita sedang taat, ada yang memuji, itu pun ujian, bahkan lebih bahaya itu, Pak. Jika kita sedang taat, baru ke masjid, dikritik. Iya tuh, nggak pernah ke masjid. Alhamdulillah. Jadi jangan langsung motong. Nggak mau ke masjid lagi lah. Masa baru sehari ke masjid dikritik sama fulan. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala ini mau membersihkan hati kita. Kemudian hadirin yang mulia, sebaliknya juga wasaqmuhu, dan sakitnya hati adalah kadurah, penuh dengan kotor. Walaupun rajin ibadah, penuh dengan dendam, penuh dengan ujub, penuh dengan keria, sombong, dan lain-lain. Kemudian hadirin rahimakumullah, walikulli wahidin min dzalikal alamah, setiap daripada yang disebutkan itu ada tandanya, Pak. Ada tandanya. Wa amma alamatul hayat, adapun tanda hati seseorang itu hidup, apa, Pak? Ar-raghbah war-rahbah, adanya cinta, wal khauf, dan kekhawatiran. Apa yang dicintai? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada orang Islam, cinta kepada ayahnya, ibunya, kepada istrinya, cinta kepada anak, cinta kepada makhluk, maksudnya cinta kepada hewan. Warah wal khauf, demikian pula takut kepada Allah, takut kepada Nabi, takut kepada umat. Takut maksudnya apa? Takut menyakitkan hatinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut, ya kan? Seperti itulah takut, rahbah. Wal amalu bihima, dalam melakukan bentuk amal. Jadi di dalam melakukan bentuk amal, dia cinta kepada salat, cinta kepada puasa, cinta kepada majlis taklim. Demikian pula takut salatnya itu apa?
penuh dengan kekurangan sehingga berusaha selalu disempurnakan. Puasa juga takut puasanya penuh dengan kekurangan, selalu belajar lagi. Baca Quran disertai kecintaan, sama juga disertai dengan ketakutan. Takut apa? Banyak kesalahan sehingga mau lagi belajar. Walaupun sudah ustadz, duduk juga di halaqah tajwid, dan seterusnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya wal maut. Adapun hati yang mati, alamatnya apa? Sebaliknya, tidak ada kecintaan. Cinta, sholatnya biasa, hampa itu. Demikian pula nggak ada takut. Yang penting sholat. Daripada nggak sholat, itu menunjukkan apa? Hati itu sudah mati. Masya Allah. Jadi sudah sholat, apalagi yang nggak pernah sholat. Masya Allah. Wa alamatu sihah, adapun tanda hati seseorang ini sehat apa? Al-quwwatu wal ladzat, memiliki kekuatan. Memiliki apa Pak? Kekuatan baca Qur'annya bagus, kekuatan zikirnya bagus, kekuatan sholawat kepada Nabi-nya bagus, kekuatan sedekahnya bagus. Pokoknya memiliki kekuatan. Wal ladzat, bahkan merasakan kelezatan sholat, kelezatan zikir, kelezatan baca Al-Quran, kelezatan silaturahim, kelezatan dalam kebaikan. Wa amma sakmul qalbi, adapun sakitnya hati sebaliknya Pak. Jadi melakukan semua itu disertai malas baca Quran, malas zikir, malas tahajud, borok-borok, lezat, pahit semua Pak. Masya Allah. Nah ini namanya hati yang sedang sedang sakit. Paham ya? Jadi seperti wa amma alamatul yaqdha, adapun hati yang peka, bagaimana? Wasam wal basar, selalu mau mendengar, berusaha mencari kekurangan dalam ibadahnya, dalam ketaatan, wal basar, dan selalu melihat. Karena salah satu wasilah Pak yang menyebabkan seseorang menjadi baik adalah mata dan telinga. Karena orang Pak, kalau dia nggak punya telinga, maksudnya punya tapi tidak bisa mendengar, demikian pula tidak bisa melihat, maka ini apa Pak? Maka tidak diwajibkan menjalankan syariat. Bahkan seandainya dia ini ngikutin orang tuanya menjadi Nasrani misalnya. Kenapa? Budak matanya nggak lihat, maka di akhirat itu termasuk orang yang duduk dalam masa fatrah. Jadi tidak masuk neraka. Insya Allah karena rahmat Allah dimasukkan ke surga dia bahkan. Paham ya? Tetapi kalau dia masih bisa ngedengar, ataupun sebaliknya nggak bisa ngedengar tapi masih bisa ngelihat, seperti orang gagu Pak. Dia itu nggak bisa dengar tapi bisa ngelihat. Kayak kemarin kan? Itu wajib bagi mereka menjadi seorang Islam dan wajib juga menjalankan syariat. Apalagi yang punya mata dan punya kuping, maksudnya punya mendengar gitu, dan juga melihat kayak kita ini umumnya. Wa amman naumuh, adapun tanda hati seseorang itu tidur, dia nggak mau mendengar, paham ya? Dan juga tidak mau melihat. Maka itu menunjukkan apa? Sedang tidur, betul nggak Pak? Kalau orang tidur kira-kira dengar nggak Pak? Nggak kan? Lain pura-pura tidur. Bangun. Saya ini lagi tidur nih. Masya Allah. Berarti kan ngedengar deh, pura-pura. Mungkin untuk sementara sambil menunggu waktu, kita buka sesi tanya jawab Pak. Silakan. Mak, ini ada orang tua kita tanya, apa yang menyebabkan seseorang ini tidak ada kekuatan dalam mujahadah? Paham ya? Faktor pertama adalah hubungan dia, pergaulan. Paham Pak? Kalau hubungannya, kawan-kawannya orang-orang kuat, orang-orang yang rajin ibadah. Saya aja Pak, kadang-kadang keseberang atau tempat Abah Yai Mufasir, nggak pernah dia nyuruh puasa, tiba-tiba ada keinginan mau puasa Daud. Itu barokahnya duduk bareng aja Pak. Paham ya? Itu salah satunya. Jadi artinya perkawanan ini ngaruh. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang jauh dengan agama, walaupun sebelumnya sudah rajin, maka pelan-pelan luntur Pak semangat itu. Itu ngaruh. Kemudian juga memang dasarnya nggak ada niat. Walaupun rajin ke masjid, kalau nggak niat nggak bisa. Kenapa? Ke masjidnya buang air kecil.
ya kan? Ataupun nganter, tulan Mas Agus pesen nasi bungkus, Pak Haji minta 10 nganter kan ke masjid juga kan ya? Nah itu. Maka hadirin rahimakumullah, pertama memang salah satu, karena Rasulullah sendiri mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang ini akan terbentuk, ya kan, jati dirinya tergantung apa? Siapa yang bersahabat dengan dia, siapa yang berkawan dengan dia. Falyanzur ahadukum ala man yukhallil, kata Nabi. Maka hendaklah seseorang itu selalu mengawasi bersama siapa dia sedang berada. Jadi seperti itu. Itu asas pertama, Pak. Kemudian juga ya keinginan yang kuat. Itu wasilah awal-awal. Lain halnya kalau orang sudah kuat, dia bergaul dengan siapa aja boleh, tapi ingat, bukan basa-basi, tetapi karena amar ma'ruf. Contoh, bapak-bapak, diantara bapak-bapak datang kan ke majelis-majelis maksiat, orang judi, tapi niatnya apa? Untuk amar ma'ruf, mengajak mereka kepada sholat, seperti jamaah tablik. Ya Pak ya, kadang-kadang masuk dia, orang lagi main biliar, masuk dia, assalamualaikum, ngajak sholat, maka insya Allah tipis untuk terpengaruh. Kenapa? Karena dasarnya adalah mengajak mereka kepada al-ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Nah, tapi kalau cuma datang, ngapain kamu? Iya, nggak enak kalau nggak kumpul sama mereka. Nanti apa kata tetangga? Nah, kan ada gitu Pak ya. Nah, pelan-pelan, kita akan jadi mereka. Jadi seperti itu. Cukup Pak ya. Alhamdulillah Pak sekalian, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan taufik untuk sama-sama thalabul ilmi. Sebagian para ulama mengatakan sampainya amal ini, Pak, amal thalabul ilmi ini apabila kita amalkan. Paham Pak? Nah, jadi kita kan kadang ada duduk cari pahala. Nah, betul, malaikat akan mencatat, tapi nggak sampai kepada Allah. Maka untuk menyampaikan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita ini kita niat yang kira-kira, ya kan, apa yang kita dengar ini adalah benar. Kita niat, terutama saya pribadi yang menyampaikan, kita niat untuk sama-sama mengamalkan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.